Countermeasures atau yang bisa kita sebut mitigasi. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Ersan dari kelas TIB dengan nomor NIM 2022 241086. Untuk yang pertama itu countermeasures. Countermeasures atau mitigasi keamanan sistem informasi merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengurangi resiko, dampak, serta kemungkinan terjadinya serangan terhadap sistem komputer dan jaringan. Di era digital saat ini, ancaman keamanan semakin berkembang, mulai dari malware, peretasan jaringan, pencurian data, hingga serangan ransomware. Oleh karena itu, organisasi maupun individu perlu menerapkan berbagai strategi mitigasi untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Dalam pembahasan ini akan dijelaskan beberapa countermeasures utama, yaitu patching dan update, firewall, intrusion detection system, antivirus dan anti-malware, securing konfigurasi, sandboxing, serta virtualisasi untuk isolasi. Yang pertama itu kita masuk pada bagian patching dan update. Patching dan update adalah proses memperbarui sistem operasi, aplikasi, dan perangkat lunak keamanan secara berkala. Tujuan utama dari patching adalah untuk menutup celah keamanan atau vulnerability yang ditemukan pada sistem. Banyak serangan siber terjadi karena sistem tidak diperbarui. Penyerang biasanya memanfaatkan celah keamanan yang sudah diketahui publik namun belum ditangani oleh pengguna. Dengan melakukan update secara rutin, sistem menjadi lebih tahan terhadap eksploitasi. Selain aspek keamanan, update juga sering membawa peningkatan performa dan stabilitas sistem. Oleh karena itu, patching harus menjadi bagian dari kebijakan keamanan organisasi, baik secara manual maupun otomatis. Selanjutnya itu ada firewall. Firewall merupakan sistem keamanan jaringan yang berfungsi sebagai penghalang antara jaringan internal dan jaringan eksternal, seperti internet. Firewall bekerja dengan memfilter lalu lintas data berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Dengan firewall, administrator dapat menentukan port, alamat IP, dan protokol mana saja yang diizinkan atau diblokir. Hal ini membantu mencegah akses tidak sah dan serangan dari luar jaringan. Firewall dapat berupa perangkat keras maupun perangkat lunak. Dalam lingkungan perusahaan, firewall sering menjadi lapisan pertahanan pertama dalam sistem keamanan jaringan. Lalu kita masuk ke Intrusion Detection System atau IDS. Intrusion Detection System atau IDS adalah sistem yang digunakan untuk memantau aktivitas jaringan atau sistem secara terus-menerus guna mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan atau serangan. IDS bekerja dengan menganalisis pola lalu lintas data dan membandingkannya dengan database serangan yang telah diketahui. Jika ditemukan anomali, sistem akan memberikan peringatan kepada administrator. Dengan adanya IDS, serangan dapat diketahui lebih awal sehingga tindakan pencegahan dapat segera dilakukan sebelum terjadi kerusakan yang lebih besar. Lalu ada antivirus dan anti-malware. Antivirus dan anti-malware merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk mendeteksi, mencegah, dan menghapus berbagai jenis malware seperti virus, worm, trojan, spyware, dan ransomware. Perangkat lunak ini bekerja dengan melakukan pemindaian terhadap file dan aktivitas sistem. Jika ditemukan ancaman, sistem akan memberikan peringatan atau langsung melakukan tindakan penghapusan. Penggunaan antivirus yang selalu diperbarui sangat penting karena jenis malware terus berkembang dan semakin kompleks. Lalu selanjutnya ada Secure Configuration. Secure Configuration adalah proses mengatur sistem dan aplikasi agar berada dalam kondisi paling aman. Hal ini meliputi menonaktifkan layanan yang tidak diperlukan, mengganti konfigurasi default, serta membatasi hak akses pengguna. Banyak sistem yang rentan diserang karena menggunakan konfigurasi bawaan yang tidak aman. Oleh karena itu, pengaturan keamanan harus dilakukan sejak awal instalasi sistem. Penerapan Secure Configuration juga mencakup pengguna password yang kuat dan penerapan prinsip
less privilege, yaitu memberikan hak akses seminimal mungkin sesuai kebutuhan. Lalu ada sandboxing. Sandboxing adalah teknik menjalankan aplikasi atau proses dalam lingkungan terisolasi. Contoh penerapan sandboxing dapat ditemukan pada browser seperti Google Chrome dan sistem operasi mobile. Dengan sandboxing, jika sebuah aplikasi terinfeksi malware, maka dampaknya tidak akan menyebar ke sistem utama. Hal ini efektif untuk melindungi sistem dari aplikasi atau file yang tidak terpercaya. Sandboxing menjadi salah satu metode mitigasi penting dalam menghadapi ancaman modern. Lalu selanjutnya kita masuk ke virtualisasi untuk isolasi. Virtualisasi adalah teknologi yang memungkinkan satu perangkat fisik menjalankan beberapa sistem operasi secara terpisah dalam bentuk mesin virtual atau virtual machine. Dalam konteks keamanan, virtualisasi digunakan untuk isolasi sistem. Jika satu mesin virtual mengalami serangan, maka mesin virtual lain tidak akan terpengaruh. Teknologi ini banyak digunakan dalam lingkungan server, pengujian aplikasi, dan sistem keamanan tingkat lanjut. Lalu yang terakhir ada penutup. Sebagai kesimpulan, countermeasure atau mitigasi keamanan sistem informasi merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga keamanan data dan sistem. Dengan menerapkan patching update, firewall, IDS, antivirus, secure configuration, sandboxing, serta virtualisasi, resiko serangan dapat diminimalkan secara signifikan. Keamanan sistem informasi bukan hanya tanggung jawab teknologi, tetapi juga pengguna dan organisasi secara keseluruhan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.